Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Oke teman-teman, hari ini kita ada di Terminal Amplas, Medan. Kita lagi di Pool Bus Sejahtera di Amplas. Kita rencana mau ke Prapat Ajibata. Kita rencana mau naik bis sejahtera ini ke kota Prapat dan Ajibata. Karena kita mau ke sebuah desa yang terkenal, desa kanibalisme, terkenal kanibalismenya dahulu kala. Oke, bisnya sudah jalan kawan-kawan, teman-teman. Kita sekarang masuk terminal jalan tol Amplas. Perjalanan kita nanti lebih kurang 3 jam setengah sampai di Ajibata. Kalau ke Ajibata atau kota Prapat di pinggiran Danau Toba, lebih enak sih sebenarnya naik bis, karena bisnya juga bagus dan kita tidak terlalu capek dan lelah. Harga tiket juga terjangkau, hanya 60.000. Oke, sekilas info dulu ya kawan-kawan. Kita mau ke sebuah desa misteri dan penuh sejarah di Pulau Samosir, yaitu sebuah desa yang terkenal dengan kanibalisme. Kan terkenal tuh anekdot bahwa orang Batak suka makan orang. Nah, ternyata itu tidak omong kosong. Oke kawan-kawan, singkat cerita kita sudah memasuki kawasan Danau Toba. Ya, bisnya sudah mulai meliuk-liuk dan itu sudah nampak Danau Toba. Kota Prapat ini sudah terkenal di seluruh Indonesia, dan kita ini sekarang Danau Toba ini kan masuk daerah prioritas destinasi pariwisata pemerintah pusat nasional, dan sekarang pembangunan sudah cukup bagus banget. Nanti kami akan mengajak teman-teman bagaimana desa misteri itu dibangun menjadi sebuah destinasi yang sangat bagus kan? Oke, kita memasuki kota Prapat ya kawan-kawan. Ini kota Prapat di Kabupaten Simalungun. Oke kawan-kawan, kita sekarang menuju kota Ajibata. Sebenarnya kota Ajibata dengan kota Prapat ini dekat, paling 10 menit. Nah, kota Ajibata itu lebih tepatnya itu kota penyeberangan untuk ke kota-kota di Pulau Samosir. Nah, disinilah penyeberangan kapal-kapal feri. Nah, kita akan menuju ke kota Ajibata. Kita mau menyeberang. Oke teman-teman, ikuti terus episode misteri Sumatera kami ini sekali. Oke kawan-kawan, teman-teman, sekarang kita sudah ada di pelabuhan penyeberangan Ajibata. Ini adalah penyeberangan yang baru. Di sini ada 2 penyeberangan, satu ke Tomo, satu ke Ambarita. Nah, kita yang mau ke Ambarita di sini penyeberangan Ajibata. Ini baru selesai dibangun oleh pemerintah pusat, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Karena Danau Toba adalah destinasi prioritas pariwisata nasional. Ini adalah salah satu pelabuhan terbaik yang ada di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Simalungun.
Nah, yang bagi naik mobil boleh naik dari sini, yang khusus ke Ambarita. Nah, kalau mau ke desa yang pernah jadi kanibalisme, kita harus dari sini. Oke kawan-kawan, ini kapal feri baru datang dari Ambarita di pelabuhan Ajibata. Nah, di dekat sini juga ada pelabuhan feri juga, tapi itu ke Tomok. Dekat-dekat sini, ini paling 100 meter dari sini. Nah, ini pelabuhan baru selesai dibangun ya oleh pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Danau Toba adalah prioritas, destinasi prioritas, 5 destinasi prioritas nasional. Nah, ini adalah kapal feri yang baru selesai dibangun oleh pemerintah pusat, khususnya ini Kementerian Kelautan, ASDP, dan Kementerian PUPR. Oke kawan-kawan, ini kapal feri yang akan kita naiki nanti. Namanya KMP Pora-Pora. Nah, ini kapal feri baru dibangun, dan kapal feri ini dibangun di sekitaran Danau Toba. Kalau tidak salah dulu dibangun di galangan kapal di Balige, Kabupaten Toba Samosir. Nah, feri ini dibangun sebagai penunjang ke pariwisata di kawasan Danau Toba sebagai daerah prioritas nasional. Nah, kalau mau ke Ambarita harus naik dari sini ya, ke desa yang penuh sejarah tentang kanibalisme. Desa itu ada di Kecamatan Ambarita. Oke, kita akan siap-siap untuk naik ke KMP Pora-Pora. Oke, kawan-kawan, kita sudah berada di atas KMP Pora-Pora. Kapal ferinya murah, tiket cuma 16.000, penyeberangan sekitar 50 menit. Jadi kapalnya bagus karena ini memang kapal baru ya. Ada beberapa kapal baru yang dibangun untuk penyeberangan di Danau Toba ini. Kapal bersiap-siap untuk berangkat dari Ajibata ke Ambarita. Nah, di Ambarita nanti kita akan bahas tentang misteri sebuah desa kanibalisme. Cerita bahwa masyarakat Batak makan orang, makan manusia, itu bukan omong kosong kawan-kawan. Dalam catatan sejarah ada cerita, ada fakta, karena dulu tidak ada catatan tertulis. Oke kawan-kawan, oh iya kawan-kawan, itu kapal feri yang ke Tomok. Nah itu ya, yang biru itu kapal feri ke Tomok dan Tuk-Tuk. Jadi kalau teman-teman mau ke Tomok Tuk-Tuk harus naik feri yang sebelah sana ya. Nah kita yang menuju ke Ambarita, tidak jauh, jaraknya 100 meter. Oke, ini suasana di kapal feri. Mobil sudah masuk dan para penumpang bersiap-siap untuk santai. Oke kawan-kawan, kita sudah dalam perjalanan
dan kita lagi di atas Danau Toba, dan kita baru selisih dengan KMP Ihan Batak. Itu satu jalur dengan KMP Pora-Pora yang kita naiki. Jadi kita berangkat ke Ambarita dan KMP Ihan Batak itu ke Ajibata selisih. Nah, ini adalah Danau Toba. Ada sebuah catatan bahwa di zaman Belanda, kawasan Danau Toba ini jadi tempat wisatawan para petinggi-petinggi di orang Hindia Belanda. Dan dulu ada pesawat kecil sini yang bisa mendarat di laut, di atas danau ini, tepatnya di dekat pelabuhan Ajibata tadi. Bayangkan dulu dari kota Medan mereka kalau liburan naik pesawat kecil, ya kira-kira pesawat itu seperti Susi Air sekarang, tapi dia bisa mendarat di air. Keren sebenarnya, lebih keren yang kemarin-kemarin sih. Oke kawan-kawan, sudah berjalan 50 menit, kita telah sampai di Pelabuhan Ambarita. Ini adalah pelabuhan baru ya, pelabuhan feri Ambarita ini benar-benar pelabuhan yang baru dibangun oleh pemerintah pusat, kerjasama Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan ASDP untuk menunjang prioritas Danau Toba sebagai daerah tujuan nasional pariwisata. Danau Toba memang layak karena dia punya keindahan yang luar biasa. Oke, kita siap-siap turun ya kawan-kawan ke Kecamatan Ambarita. Kita akan menuju sebuah desa yang penuh dengan kisah misteri tentang kanibalisme. Oke kawan-kawan, kita sudah di Pelabuhan Ambarita dan kita lagi mau cari kendaraan ke desa yang penuh misteri tentang kanibalisme. Kita naik beca motor sepertinya. Oke kawan-kawan, kita sudah naik becak motor nih dari pelabuhan ke desa yang kita tuju. Desa apakah itu yang penuh dengan misteri? Ya, kita menuju ke desa tersebut kawan-kawan. Sebenarnya tidak jauh sih dari pelabuhan itu. Masalah ongkos bisa negosiasi dengan becak-becak yang ada di Pelabuhan Ambarita, dan mereka sangat mengetahui tempat-tempat destinasi pariwisata yang ada di sini. Pariwisata memang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat. Oh ya kawan-kawan, ini jalan baru yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk menunjang pariwisata di Pulau Samosir. Ini ring road Pulau Samosir. Ini mengelilingi Pulau Samosir, banyak jalan yang bagus-bagus kawan-kawan, karena memang dibangun oleh pemerintah pusat dan pariwisata makin berkembang di sini. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di objek wisata budaya. Kita lah sampai. Desa apakah yang kita maksud itu? Ya, inilah dia, Huta Sialagan, sebuah desa misteri yang sangat-sangat terkenal tentang kanibalisme. Dari sinilah sebuah cerita tentang masa lalu yang pernah mengatakan bahwa orang Batak suka makan orang. Dan itu bukan omong kosong. Sejarah tercatat di sini, di desa Huta Sialagan.
Dulu desa ini terkenal dengan nama Desa Kanibalisme. Kalau siang gini sih enak sih. Kalau malam auranya gak bohong. Sejarah gak pernah bohong, kawan-kawan. Sejarah itu selalu penuh dengan misteri. Huta Sialagan, desa yang penuh tentang kanibalisme. Orang-orang sih nyebutnya ini dahulu kala desa pemakan orang. Gitulah ceritanya. Oke, ini patung-patung. Ini masih asli ya kawan-kawan. Usia desa ini sih sudah cukup lama ya. Ratusan tahun. Batu-batu ini juga masih orisinil. Patung-patung ini juga masih orisinil. Rumah adat itu masih dijaga keasliannya. Oke kawan-kawan, masuk ke daerah wisata ini bayar tiket 10.000. Oh ya kawan-kawan, tempat ini baru diresmikan Pak Jokowi, presiden kita, 2 Februari 2002. Karena memang tempat ini sudah sangat bagus ini. Karena ini sudah direstorasi total oleh Kementerian PUPR tanpa menghilangkan keasliannya. Oke, tiketnya 10.000 kawan-kawan. Oke kawan-kawan, inilah kawasan Huta Sialagan. Huta itu kampung dalam bahasa Batak. Nah, rumah-rumah adat ini masih dijaga keasliannya. Paling yang diganti itu atapnya aja. Dulu ijuk, sekarang sudah diganti yang lebih karena terlalu resiko akan kebakaran kalau ijuk. Ini adalah kawan sudah ditata oleh Kementerian PUPR tanpa menghilangkan keasliannya. Nah, di sinilah desa ini terkenal dengan kisah kanibalisme. Kanibalisme itu sudah menjadi cerita hal yang sangat luas di desa Hutalagan. Karena memang desa ini sangat terkenal dengan misteri itu. Nah, rumah-rumah ini dulu ada penghuninya, keturunan-keturunannya. Sialagan itu marga ya kawan-kawan. Huta Sialagan, jadi itu Huta Sialagan. Marga Sialagan masih ada sampai. Nah, rumah-rumah ini dulu ada penghuninya, ada warisnya sampai sekarang. Nah, itu kan dijaga. Dan ini bukan milik pemerintah ya. Ini hanya ditata. Rumah-rumah ini masih dimiliki oleh masyarakat keturunan-keturunannya. Nah, ini adalah pohon dan batu-batu yang menjadi saksi bisu tentang sejarah kanibalisme di tempat ini. Nah, tempat pemasungan ini rumah raja. Oke kawan-kawan, ini kegiatan di sini oleh masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian budaya. Kalau siang gini sih enak lihatnya kawan-kawan, tapi kalau malam aura itu nggak pernah bohong. 1938 ini dijaga dari zaman Belanda, tempat ini sudah dijaga, dirawat. Nah, cerita tentang kanibalisme ini sudah mulai ditinggalkan sekitar 150 atau 200 tahun yang lalu. Nanti kami kasih deskripsinya tentang sejarah kanibalisme di deskripsi ya kawan-kawan. Nah, ini rumahnya. Rumah ini rumahnya masih asli. Nah, ini batu tempat duduk untuk para petinggi-petinggi di desa Huta Sialagan. Desa ini memang sangat terkenal dengan misteri kanibalisme. Kalau siang-siang gini sih enak liatnya, cakep, indah, keren. Kalau malam aura nggak bohong. Nah, ini adalah ini pemandangan dari atas ya kawan. Itu adalah tempat sidang para petinggi desa ini. Jika ada
berbuat jahat ataupun untuk apa. Oke, kawan-kawan, kita pergi ke tempat sebelah. Biasanya penjahat-penjahat atau hukuman yang sudah dihukum di sidang di situ akan masuk ruang kawasan eksekusi. Ya, ini dia kawan-kawan. Kawasan eksekusi. Ini eksekusi area. Konon kawasan ini penuh dengan darah, kanibalisme cukup lama loh, ratusan tahun. Dan kalau di batu-batu ini, itu darah udah cukup banyak. Ini di kawasan eksekusi. Kalau dalam cerita masyarakat dan tour guide di sini, kawasan ini tempat pemancingan para penjahat. Jadi yang di kanibalisme itu sebenarnya penjahat yang sudah dihukum. Nih, eksekusi area eksekusi itu ini kawasan orang hukuman. Jadi makan orangnya itu sebenarnya kalau dalam cerita-cerita masyarakat dia dieksekusi, dipancung, lalu hati dan jantungnya dimakan dan dibagi-bagi, darahnya diminum untuk kesaktian para raja dan petingginya. Begitulah kisah singkatnya. Medan, dekat aja. Oh, lebih sering. Ya, makasih Bu. Mana Bang itu? Oke kawan-kawan, kita sudah kembali ke kapal feri KMP Pora-Pora. Dari Pelabuhan Ambarita kita akan kembali ke Pelabuhan Ajibata. Teman-teman kalau mau pulang pergi dari sini harus tanya jadwal kapal ya sama kru di kapal feri KMP Pora-Pora supaya teman-teman bisa ngatur jadwal. Biasanya mereka ini 30 atau 45 menit di Ambarita dan mereka akan kembali lagi ke Ajibata. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau Anda mau menginap di Kota Prapat juga bisa pulang pergi ke sini. Gampang kok sekarang. Ingin pulang karena kapal feri jadwalnya banyak. Oke, sekarang kami akan kembali ke Pelabuhan Ajibata, Kota Prapat. Nah, pelan tapi pasti kami meninggalkan Pelabuhan Ambarita dan itu Pulau Samosir. Pelan tapi pasti kami juga menjauh. Kami hanya ingin menceritakan sebuah kisah misteri Pulau Sumatera khususnya Danau Toba tentang desa penuh dengan kanibalisme. Karena cerita-cerita masyarakat banyak bercerita bahwa orang Batak makan orang, pernah makan. Itu memang bukan hal omong kosong. Kami sudah mengajak teman-teman ke sebuah desa yang punya catatan sejarah komplit dan semua data itu disimpan rapi di Balai Arkeologi Sumatera Utara dan BPJB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, sehingga semua bukti sejarah itu disimpan rapi. Itulah kenapa kawasan itu menjadi wisata prioritas Kementerian Pariwisata untuk dibangun karena memang sejarahnya komplit. Nah, di Pulau Samosir itulah sebuah kisah yang masa lalu dalam sebuah misteri sejarah kita, bahwa sejarah itu pernah terjadi. Oke kawan-kawan, ini adalah Danau Toba. Pulau Samosir makin lama makin menjauh dan waktunya juga kami pulang dan
tunggu di episode berikutnya tentang misteri di Sumatera. Karena kami ingin mengangkat sebuah sejarah masa lalu yang ada di Pulau Sumatera. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa sejarah itu selalu berulang dengan pola yang sama di waktu yang berbeda. Bung Karno, Presiden Soekarno selalu mengingatkan kita jas merah. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.